Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang di sini sebenarnya banyak sekali pilihan ya. Dan aku lihat juga mungkin dia pernah melakukan one night stand dengan kamu atau dengan yang lainnya. Dia ingin menghubungi kamu, dia ingin mengatakan bahwa dia memiliki rasa cinta sama kamu atau memberikan pesan gitu ya ke kamu, ke bahwa dia selalu mencintai kamu. Terus itu aku lihat di sini dia tuh selalu kepikiran kamu terus loh. Dan dia ingin memberitahu kamu bahwa dia sebenarnya ingin sekali mengungkapkan rasa cinta sama kamu. Cuman sayangnya di sini kayaknya kamu sudah mulai move on dari dia. Ya, saat ini bahkan kamu hanya have fun dengan teman-temanmu, kamu malah lebih senang lajang sekarang ya, kamu lebih menikmati atau senang-senang dengan hidupmu saat ini. Aku lihat dia memang mantanmu ya, mantanmu, orang yang memang sudah berpisah dengan kamu, yang saat ini bahkan sudah silent treatment dengan kamu, sudah tidak ada komunikasi ya. Dan aku lihat apa ya, mungkin memang ada situasi yang selalu polanya sama, sering terjadi, dan di sini kamu mungkin sudah lelah, kamu sudah capek dengan pola yang sama yang selalu dia buat di hubungan ini, sehingga kamu memilih untuk sudahlah cukup gitu ya, lebih baik mengakhiri hubungan dengan orang ini karena selalu melakukan tindakan yang sama dan mungkin tindakan itu menyakiti kamu. Tapi sejujurnya si dia ini sangat-sangat mencintai kamu loh, bahkan tanpa syarat ya. Dia ingin memberi dan menerima kasih sayang yang tulus dengan kamu. Dia benar-benar udah jatuh cinta banget sama kamu, aku lihat di sini. Bahkan aku lihat di sini dia ingin adanya penyatuan kembali dengan kamu, melakukan pernikahan karena merasa bahwa ini adalah cinta abadi kalau dia, menurut dia ya. Menurut dia ini suatu apa ya, koneksi jiwa yang sulit untuk bisa dilepas gitu. Ada janji jiwa, ada kontrak jiwa di antara kamu dengan dia, sehingga kayak sulit untuk bisa saling melepas gitu loh ya, aku lihat di sini. Jadi mungkin kamu yang move on, dianya yang belum. Ya, jadi masih merasa terikat dengan kamu, masih menginginkan kamu si dia ini. Oke, kita lihat lagi cerita selengkapnya. Oke, dia adalah orang yang murah hati, dia orang yang cerdas ya, terus itu juga dia orang yang mungkin lebih tua dari kamu. Orang yang sangat apa ya, gampang membantu ya. Apa sih kalau orang gampang membantu itu apa namanya? Ya, orang yang sangat mudah membantu orang yang lagi kesulitan dalam masalah gitu ya. Orangnya humoris, orangnya tulus, jujur, bahkan orang yang sangat terus terang banget. Orangnya realistis banget ya, cuman agak skeptis ya, dia orangnya agak skeptis. Terus itu juga orangnya realistis, apa ya, orangnya itu mandiri, selalu berpikiran terbuka, orangnya juga perhatian kalau aku lihat di sini. Sebenarnya dia ini punya luka ya, punya rasa kesedihan dari masa lalu, tapi dia pintar sekali mencoba menyembunyikan luka atau kesedihan dari masa lalunya. Ya, aku lihat di sini. Oke, sorry ya, ada kendala tadi. Kita lanjutin aja. Ini tadi aku udah tebar tapi videonya nggak kerekam, jadi aku ulang lagi aja ya. Oke, dia ini sebenarnya punya luka di masa lalu ya, dia ini punya kesedihan dari masa lalunya ya. Mungkin dulu pernah dia tuh punya pasangan tapi ditinggalkan begitu saja ya, pas lagi sayang-sayangnya ternyata dia harus bercerai atau dia harus berpisah dengan pasangannya. Karena ini Queen of Swords, berarti memang menunjukkan kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah bercerai dengan seseorang atau dia sudah menjadi orang tua tunggal sekarang ya.
Terus itu juga aku lihat di sini kamu berdealing dengan seorang feminim. Feminim itu nggak harus wanita, bisa juga seorang laki-laki. Dia mungkin lebih dewasa dari kamu. Dia suka berteman, orangnya eksentrik, lugas ya. Terus itu sangat menyemangati orang-orang di sekitar dia. Terus itu orangnya juga apa ya? Berpengetahuan ya, cerdas lah ya, bisa dibilang gitu. Terus orangnya kuat, terus juga orang yang selalu membela orang-orang yang tidak berdaya di sekitar dia. Dia itu punya kehebatan untuk berada di sudut orang-orang yang rentan terhadap apa ya, ketidakadilan gitu ya. Dia orang yang sangat berempati, bahkan dia ini orang yang gak suka atau orang yang tidak mentolerir orang-orang yang tidak rasional seperti itu. Em, aku lihat di sini apa ya, orang yang bisa mengendalikan atau menahan diri untuk tidak apa ya, emosional gitu loh ya, tidak melakukan kesalahan kayak gitu. Dia mencoba untuk mencegah agar dia melakukan tindakan kesalahan gitu ya. Terus itu terkadang dia ini punya lidah yang tajam. Wah, kalau ngomong tuh suka pedes gitu ya. Terus juga dia tidak akan melekat atau tidak suka bergantung kayak gitu, bisa dibilang ya. Orangnya cerdas, berprinsip, adil, humoris, berintelektual ya, cerdas, kuat, kompeten juga. Cuman memang aku lihat di sini dia orang yang tidak gampang apa ya, berbaur gitu loh dengan, atau tidak terlalu cair dengan orang-orang sekitar, tapi dia banyak teman. Orangnya yang memang misterius cool bad kayak gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini eh, dalam hubungan romansanya, orang ini memang pemilih banget kalau cari pasangan ya. Dia sangat menghargai karena dia orang yang sangat menghargai ruang pribadi gitu, ruang pribadinya, dan sangat juga menghormati batasan orang-orang lain, termasuk pasangan gitu. Kalau misalkan pasangan ngomongnya dia nggak suka, maka dia tidak akan melakukan itu gitu ya. Karena aku lihat memang dia ini punya apa ya, sangat menghargai batasan banget. Terus juga orang yang tidak suka menunjukkan kasih sayang di depan umum ya, orang yang sejujurnya berbakti banget sama keluarga loh. Dia ini humoris, baik hati ya, penyayang, penuh kasih sayang. Cuman memang ini melambangkan seorang wanita atau seorang pria yang berada dalam hubungan berkomitmen tetapi akan merindukan kemerdekaan dan suka kebebasan. Jadi dia nggak suka dikekang ya. Jadi walaupun dia berkomitmen, di luar sana dia akan tetap berlagak seperti lajang gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini kamu itu bertemu dengan seseorang yang mungkin pernah bercerai ya, atau saat ini sudah menjadi orang tua tunggal, sehingga untuk menemukan jati diri dia itu sangat menghormati pasangan yang menghargai kemandirian. Ya, dia suka sama pasangan yang mandiri, tidak bergantung, karena dia pun punya karakter yang tidak bergantung gitu ya. Dan dia orang yang sangat suka sama pasangan yang bisa melindungi dirinya sendiri paling enggak, ataupun pasangannya gitu ya. Karena dia ini sedang mencari pasangan hidup yang mampu menghormati kebutuhan dia dan kebebasan dia gitu. Cuman memang kalau aku lihat di sini dia ini orang yang punya suatu ketakutan atau kurang percaya diri ya, sehingga inilah yang mungkin merusak hubungan kalian. Karena yaitu mungkin dia pernah gagal dalam suatu hubungan, sehingga orangnya nggak terlalu percaya diri atau ada suatu ketakutan. Jadi kayak ada trauma atau trigger yang membuat dia kayak nggak gampang leluasa dalam mengambil suatu keputusan ya, karena dia sudah punya pengalaman hidup yang mungkin lebih banyak dari kamu, sehingga kalau bertindak tuh nggak secepat kamu ya, banyak yang harus dia pikirkan kayak gitu ya. Jadi sebelum kamu mendorong dia untuk menjauh, cobalah untuk mengambil kendali atas emosi kamu gitu ya. Jangan terlalu blak-blakan atau jangan terlalu bergantung dengan dia gitu. Dia memang orang yang sangat suka dengan pasangan yang tidak bergantung, mandiri lah bisa dibilang gitu ya. Dan dia juga akan mencoba untuk mengambil kendali atas emosionalnya dia ya. Mungkin inilah ya, emosional ini yang mungkin sering membuat kalian sering salah paham. Terus juga dia ini tidak mau terburu-buru mencoba membuat hubungan kalian berhasil, karena yaitu mungkin dia pernah menjalani hubungan yang terlalu terburu-buru, akhirnya gagal gitu ya. Terus itu juga perlu memikirkan juga ya, dia ini harus memikirkan atau
memikirkan untuk mengutamakan kebutuhan dia ya, apalagi kalau misalkan di sini dia itu orang tua tunggal gitu ya, harus membiayai anaknya. Kalaupun misalkan anaknya nih, kamu berdilin dengan seorang pria, anaknya tinggal bersama ibunya, mungkin dia harus membiayai tunjangan anaknya setiap bulannya, itu juga kan dipikirkan ya sama dia. Jadi saat ini dia ingin melakukan yang terbaik untuk untuk menjaga keseimbangan emosional dia, dan kamu yang mencoba untuk mungkin takutnya nanti akan apa ya, akan jomplang gitu loh ya, akan entah ini kamu atau dia akan mengambil keuntungan dari kebaikan pasangan gitu. Dia nggak mau gitu ya kalau misalkan dia hanya bergantung sama kamu. Intinya nih, orang nggak suka bergantung gitu ya, nggak ingin memanfaatkan kebaikan hati pasangan kayak gitu. Terus itu juga mungkin dia pernah sempet tuh menjalani hubungan dengan banyak orang ya, tapi nampaknya nggak ada yang sejalan juga dengan dia. Karena di sini dia juga di sekitar dia itu banyak sekali pilihan, jadi dia mungkin sering bergonta-ganti pasangan juga. Aku lihat dengan orang-orang baru ya, dia memang orang yang suka mengeksplor perasaan gitu ya. Dia suka menjalani percintaan yang rasanya beda-beda agar lebih apa ya, lebih bervarian gitu loh. Dia suka dengan hubungan yang gini, dia ingin selalu merasakan hubungan yang fresh, yang segar gitu. Jadi sering bergonta-ganti pasangan, toh juga memang ternyata peluangnya ada gitu ya, di sekeliling dia ada yang banyak tertarik sama dia. Jadi sempat menjalani hubungan dengan si A, si B, si C gitu. Gimana sih rasanya menjalani hubungan dengan si A? Kalau udah bosan ya pindah ke B, kalau bosan ya C, kayak gitu ya. Memang sering gonta-ganti pasangan, tapi ternyata dari mereka semua itu dia itu selalu menemukan titik buntu dengan mereka. Kenapa? Karena mungkin mereka nggak sejalan, nggak sepemikiran ya. Karena kalau aku lihat di sini rata-rata itu tidak separalel gitu loh untuk menjalani hubungan ini, tidak beriringan mereka. Ada yang mungkin dia terlalu fokus dengan karir, nah pasangannya ini mungkin sangat bergantung sama dia, atau inginnya 7 kali 24 jam selalu ada terus, mungkin seperti itu ya, sehingga tidak beriringan gitu loh dalam menjalani hubungan. Akhirnya ya udah berakhir seperti itu. Dan kalau aku lihat saat ini mungkin dia sedang mengalami pergumulan secara emosional tentang pilihan yang harus dia buat terkait hubungan dia bersama kamu. Jadi mungkin inilah yang menyebabkan dia saat ini menjadi bimbang sama kamu. Dia merasa terbebani oleh rasa takut, kecemasan, sehingga secara emosional dia ini menjauhkan diri dari kamu ya. Karena aku lihat di sini dia memilih untuk menghindari masalah yang ada ya. Mungkin karena itu tadi, dia pernah punya trauma, punya trigger karena pernah gagal dalam hubungan. Jadi dia tuh takut dalam melangkah gitu loh, takut salah dalam melangkah. Apalagi kalau misalkan kamu di sini mungkin belum pernah menikah seperti itu ya. Kamu masih single, atau ya kamu masih perawan, atau masih perjaka seperti itu. Dia jadi nggak gampang gitu loh untuk melangkah. Dan kalau aku lihat di sini, dia ini sangat-sangat sudah terbiasa dengan kemelekatan kehidupan yang kesulitan, yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan kecemasan, sehingga dalam melangkah tuh juga harus hati-hati banget gitu. Mungkin saja dia ini hanya selalu menutupi masalah-masalah dalam hubungan kalian tanpa menanganinya secara langsung ya, dan tahu-tahu udah mengakhirinya, atau tahu-tahu silent treatment, tahu-tahu udah saling ghosting, tahu-tahu udah entah kemana dia, nggak ada kabar kayak gitu ya. Itulah yang mungkin akhirnya membuat permusuhan juga di antara kalian ya. Sebenarnya kalau aku lihat kegagalan dia itu kayaknya membuat luka yang sangat dalam sih kalau aku lihat ya. Jadi makanya di sini dia nggak gampang gitu untuk membuka hati atau berkomitmen gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang karena dia pernah gagal ya, dia jadi realistis gitu dengan situasi. Apalagi kalau di sini kalian berbeda, ada perbedaan yang cukup signifikan, kayak misalkan dia duda, kamu masih gadis kayak gitu. Itu kan wah banget ya, halangan rintangannya cukup besar kayak gitu. Itu juga dia pikirkan loh. Kesenjangan, intinya kalau misalkan kalian memiliki suatu kesenjangan yang cukup besar, itu tuh kayak membuat dia agak ragu gitu. Apakah keluargamu akan menerima dia? Apakah jalan kedepannya akan bisa sepemikiran nih, separalel gitu kan? Arah tujuan hubungan kita apakah kita sama gitu. Apalagi di sini kan aku lihat entah ini kamu atau dia, ada seseorang nih dari salah satu di antara kalian, orangnya terlalu mengontrol, terlalu memanipulasi. Jadi dari waktu ke waktu
ya, mengontrol dan memanipulasi dari waktu ke waktu. Ini mungkin juga berbicara tentang pasangan yang mungkin sudah lama menjalin hubungan ya, mungkin kamu dengan dia sudah lama menjalin hubungan, mungkin sudah bertahun-tahun. Mungkin di awal-awal mungkin fine-fine aja hubungan kalian, tetap kuat, tetap tetap saling menikmati. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah sudah bertahun-tahun kalian menjalani hubungan, akhirnya di sini kalian menyadari kekurangan dari hubungan kalian. Kalian akhirnya tahu bagaimana perasaan masing-masing gitu ya. Banyak keinginan-keinginan pasangan yang terlalu dikesampingkan terlalu lama, sehingga memberikan hal yang jomplang gitu di hubungan kalian ya. Misalkan nih dia orangnya pengontrol, misalkan dia orang pengontrol, memanipulasi, sehingga apa yang dia mau kamu harus ikuti, sedangkan kamu memiliki keinginan tidak pernah dia berikan kayak gitu, sehingga ada situasi yang menjomplang gitu ya. Jadi ini juga yang membuat permasalahan di antara kalian ya. Keinginan kamu terlalu lama diabaikan oleh dia, sehingga adanya ketidakseimbangan di antara kalian dalam menanggapi atau memberikan kesan atau memberikan perhatian kayak gitu loh. Kamu selalu perhatian sama dia, dianya mah orang yang sangat mengontrol, manipulatif seperti itu. Semena-mena gitu ya. Karena itu tadi, mungkin karena trigger itu yang membuat dia seperti ini. Terus juga ada sifat yang menuntut juga kan dari pasangan, sehingga kamu mungkin selama ini merasa tercekik gitu ya, merasa kayak capek selalu harus ngikutin maunya dia, tapi kamu tidak pernah merasakan kebahagiaan atau keinginan kamu bisa tercapai oleh dia gitu. Kamu mungkin selama ini tidak pernah dilayani dengan baik oleh dia, seperti itu. Jadi ini juga mungkin kamu saking terlalu fokusnya sama dia, sampai-sampai kamu melupakan kebahagiaan dirimu sendiri. Have fun dengan teman-teman pun jarang, dekat dengan keluarga pun jarang gitu ya. Jadi saat ini aku lihat kamu memilih untuk menarik diri dari dia atau berpisah dengan dia karena ini. Kamu memilih untuk mencintai dirimu yang selama ini tidak dihargai oleh dia. Dan kalau aku lihat saat ini memang dia sedang mendapatkan konsekuensi dari tindakan dia terhadap kamu ya, yang mana dulu itu tidak menguntungkan dalam menjalani hubungannya bersama kamu, karena dulu banyak sekali ketidaksepakatan, bahkan aku lihat sampai sekarang ini kayak ada permusuhan gitu loh di antara kalian karena konflik yang terlalu signifikan di antara kalian akibat dari komunikasi yang buruk juga. Apalagi di sini dulu dia pernah menyelingkuhi kamu, pernah melakukan kecurangan sama kamu, pernah menipu kamu atau orang lain gitu ya. Bahkan ada perilaku yang merusak diri sendiri ya. Dia ini suka merusak diri sendiri, entah apa, mungkin dia pernah memakai narkoba atau seks bebas atau minum obat-obatan terlarang atau apalah gitu ya, sehingga kamu memilih untuk udah deh kayaknya hubungan ini udah gagal, udah deh pergi aja, capek gitu ya. Makanya saat ini kamu dengan dia sudah ada perpisahan atau perceraian gitu, karena kamu melihat bahwa hubungan ini tuh kayaknya masalahnya parah banget gitu ya. Akibat dia gagal dan belum bisa lepas dari masa lalu, kamu jadi korbannya gitu, aku lihat di sini ya. Jadi kamu merasa kayak kenapa sakitnya di aku gitu ya, kenapa aku yang jadi korbannya kamu, seperti itu. Oke, apa sih yang ingin dia katakan ke kamu? Jadi sebenarnya ini parah banget sih kalau seperti ini ya. Oke, kita lihat ya. Oh, ternyata di sini aku lihat dia ingin masa depan dia bersama kamu. Ya, mungkin ya itu tadi, dia melihat keteguhan hatimu. Ternyata perasaan dia memang untuk kamu gitu ya. Dia memang mencintai kamu. Bahkan aku lihat di sini dia ingin menghubungi kamu, tapi dia malu, tapi dia takut. Bahkan dia nggak tahu harus berbuat apa yang harus dia berikan ke kamu, atau apa yang harus dia tunjukkan, apa yang harus dia katakan ke kamu pun dia nggak tahu gitu. Mungkin juga sudah ada pemblokiran dari kamu, atau mungkin kamu benar-benar sudah menolak dia, marah sama dia, kamu sudah tidak mau peduli lagi sama dia, sehingga dia nggak tahu harus berbuat apa saat ini. Tapi padahal dia pengen banget loh menghubungi kamu. Dan apapun yang selama ini kamu tahu, maksudnya gini, dia kan selama ini tuh kayak pakai topeng ya, dia selalu banyak menutupi sesuatu dari kamu, sehingga kamu pun sulit untuk menebak-nebak apa yang dia pikirkan atau apa yang terjadi dengan dia. Aku lihat di sini demi kamu dia siap untuk melepas topengnya, dia akan siap jujur sama kamu, apa yang sebenarnya terjadi dengan dia, apa yang selama ini dia tutup-tutupi, rahasia apapun itu pengen dia
ungkapkan sama kamu, pengen banget, asal demi kamu kalau di sini ya, karena dia nggak bisa melepaskan kamu pergi begini saja ya, dia nggak mau melepaskan kamu begitu saja. Bahkan karena aku lihat di sini I wanna kiss you, aku lihat di sini ada gairah yang begitu besar, gairah seksual, gairah yang menggebu-gebu dari dia terhadap kamu. Bahkan nih ada unfantasize about you, dia sering berfantasi tentang kamu, bahkan fantasinya sangat liar ya, karena di sini ada I wanna kiss you. Jadi aku lihat gairah dia secara seksual itu besar banget sama kamu, jadi kayak nggak bisa untuk melepaskan kamu begitu saja ya. Dia siap untuk melepaskan topeng yang selama ini dia pakai untuk bisa memanipulasi kamu atau mengontrol kamu gitu ya. Jadi dia pengen jujur, pengen punya hubungan yang sehat demi kamu gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu atau inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak aja, yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.